dia itu kerjanya tidak pandang bulu, semua bakteri, fungal, ragi semua dihajar sama sorbic acid. Di bolu potasium ya. Makanya kalau pakai potasium sorbat di roti biasa proofing time-nya jelek banget. Adonannya itu slack. Ya, jadi makanya kenapa kalsium propionat itu yang ditambahkan ke roti tapi potasium sorbat tidak. Tapi kalau ya terus udah gitu, ini limitnya ya. Jadi kenapa? Tapi kita punya solusi itu dengan kita nanti bikin dikasih coating. Nanti saya jelaskan. Cuman makanya mungkin Bapak Ibu sekalian hanya pakai potasium sorbat untuk cake, tidak untuk roti karena dia untuk ragi itu jelek banget, dia pasti akan menyerang. Ya, ini ngomongin potasium sorbat limitnya ya. Jadi potasium sorbat sama ada 4 bentuk yang diizinkan dari BPOM. Dihitung sebagai asam sorbat, bentuknya asamnya. Limitnya 1000. Kalau tadi limit 0,2%, ini limitnya 0,1% sebagai asam sorbat yang diizinkan oleh BPOM. Jadi kalau Bapak Ibu pakainya kelebihan, ya jangan. Oke? Tapi potasium bisa di cream. Potasium bisa dipakai di cream. Di cream bisa. Ya, biasa potasiumnya banyak dipakai di cream. Jadi kalau di roti ada itu kan bagian filling misalnya. Nah itu potasium sorbat karena kan krimnya tidak pakai ragi, jadi nggak apa-apa dipakai. Kalsium itu kan akan sangat berfungsi jika ada keasaman ya di adonan tersebut. Nah kalau untuk bolu ini kan nggak ada keasaman di dalam adonannya. Untuk bolu, kue, cake seperti itu. Ya karena kan tidak ada keasaman, berarti itu tidak akan berfungsi dong kalau untuk kue. Makanya, jadi Bapak kalau tambahkan potasium sorbat, pH rotinya, pH cake-nya Bapak 6, ya cuma 10% Pak. Betul. Bolu Bapak. Kecuali bolu Bapak bikin, oh saya tambahin lemon, bikin lemon sponge cake misal, itu lebih asam, nah itu lebih guna. Iya. Gitu. Kecuali Bapak, ya udah deh, kadang-kadang bikin chiffon cake tuh suka kasih tartaric acid, cream of tartar, itu kan asam, itu nurunin pH juga. Oke, nah permasalahannya menggunakan kalsium propionat dan potasium sorbat. Kalau Bapak pakainya kalau saya mau belinya Pak apa itu aja kalsium propionat saya bikin untuk roti dan cake. Tapi Tidak ideal karena kalsium propionat kalsiumnya ini bukan dari awal dia akan bereaksi dengan sodium bikarbonat atau baking powder baking soda yang Bapak pakai. Jadi nanti yang dicek Si kalsiumnya ini pH tuh akan setelah ikut produk jadi itu yang di mixer. bikarbonat Ya, buat mama bisa soda nambah. kuenya Bapak. Ya, jadi kalau Bapak pakai itu nanti nggak bisa naik volumenya kalsium propionat kalau dipakai di cake. Jadi kalau Bapak tetap maunya pakai, oh saya tetap mau pakainya propionic acid, nggak mau pakai sorbic acid, bisa. Kalsium kalau dipakai Bapak buat harus kue ganti dia nggak kalsium bakal nambah. propionatnya ke sodium propionat. Karena sodiumnya ini nggak kerja dengan, nggak reaksi dengan si sodium bikarbonat. Ya, tadi kan ada nih di peraturan ada bentuknya yang boleh diizinkan ada sodium propionat juga. Jadi boleh pakai sodium propionat untuk cake kalau mau. Tapi nggak umum, nyarinya lebih susah. Oke? Nah, ya kalau mau pakai, tapi kan udah ada potasium sorbat, pakailah potasium sorbat aja untuk cake. Tapi kalau kita tambahkan potasium sorbat ke roti, ini akan muncul masalah. Ya. Yang pertama, ini tidak pakai pengawet sama sekali. Roti polos saja biasa, ya, pakai improver tapi tidak pakai pengawet. Yang ini kita tambahkan potasium sorbat. Dosisnya sesuai target maksimum. Yang ini kita kasih produk kita namanya Top Bake Sorb HC85, itu adalah coated sorbic acid. Jadi sorbic acid, jadi kita udah pecahin, bentuknya cuma sorbic, kita bungkus pakai fat per granulnya. Per bubukannya itu kita bungkusin satu-satu pakai fat. Buat apa ini? Waktu ngaduk, kalau tidak pakai pengawet, mixing time-nya 3,5 menit. Ngaduk sampai adonannya di-vlog, sampai adonannya kalis. Ya, itu butuh 3,5 menit. Begitu ditambahkan potasium sorbat, mixing time-nya cepet banget, 2,5 menit. Oh bagus dong.
Saya mau ngaduknya lebih cepat. Enggak, karena berarti adonannya itu Hancur. slack banget, lengket banget. Jadi cepet banget developnya. Jadi adonannya aslinya strong, bagus nih, 3,5 menit. Tiba-tiba kita kasih potasium sorbat jadi slack banget, sampai jadi cepet banget developmentnya. Ngaduknya jadi cuma 2,5 menit sampai kalis. Ya, kan ada misalnya slow speed, fast speed, ya. Fast speednya ini pakai mixer kecil kita ya. Ini buat pembanding, bukan mixer yang besar ya. High speednya jadi turun. Begitu kita pakai coated sorbic acid, mixing time-nya balik slightly agak ke normal lagi. Nggak bisa seperti kontrol, tapi lumayan lebih baik. Kenapa? Karena tadi ingat, sorbic acid itu nggak cocok untuk roti. Si sorbic ini, kalau kalsium propionat, propionic acid yang kita biasa pakai untuk roti, dia tuh hanya nyerang mold. Mold itu apa sih? Kapang lah ya jamur ya. Ya, itu tuh nyerangnya hanya itu. Jadi dia masuk ke dalam selnya, terus dari dalam merusak. Kalau sorbic itu raginya juga dimasukin sama dia, dirusak juga. Makanya kenapa ragi itu kalau dirusak dia akan mengeluarkan satu namanya glutathione, itu dia akan bikin adonannya jadi relax, jadi slack gitu loh. Coated sorbic acid itu kita si sorbicnya karena kita bungkusin satu-satu pakai fat, jadi waktu kita aduk itu ada protection fatnya, dia nggak kena ke ragi. Kita kasih extra barrier gitu loh, ekstra tembok, ekstra jaket supaya dia itu nggak kena ke ragi, nggak ngeganggu ragi. Dia kerjanya itu setelah di oven, kan fat itu kena panas melting, baru nanti dia kerja di sana setelah raginya selesai kerjanya. Proofing, ragi udah beres, udah selesai nih kerjaan dia untuk volume, bikin udara, bikin karbon dioksida, bikin fermentasi. Setelah dia selesai, waktu masuk oven baru fatnya itu melting. Fat kayak temperatur kayak shorten itu apa? Fat. Jadi fat mulai melting begitu karena hangat itu panas. Nah, gradual release buat si sorbic acidnya bekerja. Berarti kalau udah di sponge aman juga? Nggak ideal. Buat apa Bapak nambahin di sponge? Karena di sponge itu tujuan Bapak tuh cuman bikin mothernya aja. Jadi lebih baik Bapak kalau mau tambahkan di dough. Kalau pengadukannya lama, kayak misalnya Bapak ngaduknya 20 menit ya, atau 15 menit ya, itu nambahnya kalau bisa di delay Pak, terakhir. Kenapa? Karena ini kan walaupun kita udah kasih ekstra fat buat ngelindungin, kalau dia kena apa padalnya pedal ya, hooksnya lah, itu tuh kena layernya tuh terkikis, fatnya terkikis. Semakin terkikis dia akan bisa akses ragi. Kalau kita tambahinnya nanti, kan terus adonannya naik kan karena ngaduknya lama, suhunya naik. Ya, dia udah mulai nih sedikit-sedikit kena melting. Jadi lebih baik kalau memang pengadukannya lama, tambahinnya di akhir-akhir aja. Cuma make sure supaya semua rata ke semua bagian. Gitu. Jadi ini juga mungkin masih ada turun 3 menit karena mungkin ada partial, ada yang terilis juga lah sedikit. Oke, sejauh ini jelas. Jadi kalau mau pakai sorbic acid harus pakai yang coated, nggak bisa pakai yang nggak coated. Kan jadi tadi, terus kalau gitu kenapa saya nambahinnya sorbic acid? Kenapa nggak ngasih potasium sorbat? Balik lagi, kalau kita kasih potasium sorbat seperti tadi, pH-nya harus turun. Kan pH nurunin pH susah, harus nambahin acid, harus nambah fermentasi. Kalau kita tambahkan bentuknya sorbic acid, nggak peduli pH-nya berapa. pH 6 pun dia kerjanya 100%. Karena bentuknya sudah acid. Gitu. Jadi ini lebih mudah, gak usah kontrol pH. Ditambahkan ini langsung pasti semuanya bekerja. Oke, cuman di beberapa roti di luar, kemarin ini kita tes di terigunya Filipina. Ini tuh jadi ada ini apa hitam-hitam di totol-totol. Itu kayaknya fatnya partially release. Tapi di Indo kita coba nggak ada issue. Jadi, nah ini mungkin kalau misalnya bisa case by case,
bisa terjadi mungkin totol-totol begini karena si fat coatingnya aja sih gitu. Kadang-kadang yang takut ini moldy atau apa nih, kalau kayak gitu ya mungkin nggak bisa pakai. Tapi kita tes no issue. Tapi coated itu pasti fat. Yang kita jual fat. Tapi di luar mungkin ada yang beda. Karena paling convenient, paling murah, mudah. Kalau sama encap sama. Ya, encapsulated. Betul fat. Yes, coated. Encapsulated atau coated itu kurang lebih ya intinya si partikelnya ini kita bungkus something. Dan paling umum biasanya fat. Intinya supaya nge-delay reaction, dimundurin kerjanya nanti. Oke, next kita ngomong, udah jelas ya propionat, kak sorbat, atau mau, udah oke. Tadi kan pakai sim sorbat kan juga kan pakai. Betul. Karena dia matiin ragi. Jadi matiin boosternya kan. Bukan weaken karena tadi dia nyerang si ragi. Nah, Supaya nggak weaken makanya di coated. yes. Kenapa boleh-boleh pun mau pakai kalkulus? Karena kalau pro doang itu tadi balik lagi. Kalau cuman ini kita nanti ujungnya pakai semua. Karena kalau kalpro doang, kalpro itu nggak bisa dipakai bentuknya propionic acid aja. Itu susah banget di handle. Makanya kenapa kita jual bentuknya itu masih kalpro, bentukannya masih sol. Kalau pakai kalpro balik lagi Pak, kita harus ngomongin pH. Jadi maksimal. Yes, kalau nggak cuma 10% kan. Makanya tanda pakai acid. Lactic acid betul. Tapi kalau bapak nggak tambahkan lactic acid, bapak cuma masak sorbic acid doang pun dia langsung kerja. Kalau bapak misalnya, kalau bapak cuma tambah sorbic acid ya, bapak cuma nambah sorbic acid, 100% bapak masuk, 100% dia bekerja. Jadi kerjanya di sini Pak. Walaupun pH bapak di 6, ngomong kasar adonan lagi, pasti kasih sorbic acid agak turun. Tapi karena dia bentuknya udah acid kita masukkan, otomatis langsung kerjanya 100%. Tapi kan idealnya kalau gitu udah kita belinya propionic acid aja biar kerjanya 100% maksimal kan. Tapi propionic acid itu susah dijual ini bentukannya begini Pak. Karena dia sangat volatile lah. Jadi makanya kita yang propionic acid kita hanya bisa jual bentuknya kalsium propionat. Gitu. Oke, next sodium diasetat. Kalau sodium diasetat, ini asemnya itu namanya acetic acid. Sama ada kayak seperti tadi, tapi sodium diasetat ini lebih mudah. Sebelum ini mungkin ya. Sekarang sejak ada bakery dari luar masuk, itu kan dengar banyak banget ngomong, sodium dihidroasetat atau sodium diasetat gitu. Nah, sodium dihidroasetat sudah tidak bisa dipakai di Indonesia, tapi sodium diasetat ini masih bisa. Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya. Nah, si sodium diasetat ini sebelumnya itu tidak populer digunakan di Indonesia di roti, tapi secara BPOM itu digunakan untuk produk lain sebenarnya, cuma tidak under bakery aja, tidak under bakery application. Nah, si sodium diasetat ternyata sama masuk ke bakteri, masuk ke kapang dan dia akan potong sel wallnya, ya, jadi mati. Cuman karena bentuk asidnya itu acetic acid, acetic acid itu cuka, itu bau asam. Jadi adonan kalau kayak kemarin kita bikin tuh baunya lebih asam dibanding kita bikin kalsium propionat doang. Karena ini bener-bener kita kayak bikin adonan masukin cuka lah gitu, pasti lebih asam. Makanya kita butuh flavor supaya nutupin gitu. Ya, jadi kita mengikuti peraturan namanya dari Codex. Ini global regulation. Indonesia itu kita mengikuti aturan Codex actually kalau di BPOM. Itu guideline-nya biasanya gitu. Itu limitnya itu di 4.000. Produk yang kita menggunakan sodium diasetat itu namanya Preserve SDA yang kemarin kita pakai. Itu kandungannya sudah ada kalsium propionatnya di dalam.
Jadi ada kalsium propionat, sodium diasetat, sama kita tambahkan sedikit enzim untuk bantu pekerjaan ragi. Sudah ada ditambahkan sedikit ya. Jadi topic preserve HDA yang kita pakai kemarin itu sudah ada kalsium propionat di dalamnya. Oke? Ini adalah aturan kodeks ya, ini global regulation. Di Indonesia ini dari BPOM aku dapat sodium diasetat itu ada, tapi fungsinya sebagai pengatur keasaman. Jadi fungsinya itu bukan sebagai pengawet. Fungsi sodium diasetat yang diizinkan di BPOM itu sebagai pengatur keasaman atau ya buat ngatur pH aja. Kayak kita masukin cuka, boleh di produk, tapi tidak sebagai pengawet. Dan setelah dicek, sodium diasetat itu kategorinya cuma untuk daging. Di bakery nggak masuk. Tapi di Indonesia itu diizinkan, kalau belum ada di BPOM, setiap badan usaha itu boleh apply masing-masing ke BPOM untuk minta izin dengan menggunakan data Codex Alimentarius. Ini peraturan dunia. Dia mengizinkan sodium diasetat sebagai pengawet untuk bread, untuk roti. Limitnya 0,4% sebagai acetic acid. Ya, jadi nanti di BPOM itu boleh, Bapak Ibu boleh apply ke BPOM menggunakan patokannya ini, karena kita sebagai importer itu tidak boleh, kita nggak bisa apply, harus usaha masing-masing. Kalau mau pakai sodium diasetat, karena di roti-roti yang di Indonesia ini semua banyak pakai sodium diasetat, di labelnya dicantumkan. Ya, gak ada pertanyaan? Oke? Oh ya. Misalnya kayak namanya sorbic acid itu juga kan acid itu pasti memberikan pH. Betul. Sama acid. Ya. Nah sekarang kalau kita kombinasi kalpro sama sorbic acid, kalau sorbic acid itu dia pecahnya kan pas lagi di baking. Betul. Nah pas saat baking itu pH-nya bakal turun juga. Yes. Kalpronya juga bakal Yes. bertambah juga. Yes. Jadi dengan kombinasi itu kerjanya kalpro lebih optimal karena pH-nya turun. Jadi yang sebelumnya itu kalau misalnya tanpa si sorbic acid, kalpronya mungkin kerja cuma 10%, begitu ditambahkan sorbic acid, ada fungsi sorbic acidnya plus kalpronya itu mungkin jadi 30%. Seperti itu. Jadi ekstranya itu bukan double doang, tapi mungkin even further. Makanya di resep-resep di ingredient list itu semua banyak kan pakai kombinasi, karena biasa itu ada synergistic effect, jadi lebih ngebusnya jauh dibanding pakai single. Oke, reservatif ada pertanyaan lagi? Jelas? Bingung? Oke, kita bahas formulasi sedikit ya. Jadi ini formulasi yang kita tes di lab kita di Singapura. Kita tidak tes ini di Indonesia ya. Hanya kita teskan di lab kita yang notabene clean, bersih, dan orangnya cuma 2. Jadi memang higienis. Dengan resep kami, resep normal itu tinggal ditambahkan fresh keeping sudah awet 20 hari. Tapi kalau kita mau bikin 3 bulan, harus airnya dikurangin, gulanya ditambahin, kita tambahkan sorbitol, glycerin, sirup, dan baru itu akan membantu memperpanjang umur produk. Kalau enggak, ya udah pasti dulu kan kalau cuma Bapak punya resep biasa ditambahkan kalsium propionat sama ditambahin SDI ini kita di sini ngomongin SDI yang sudah ada propionat sama diasetat, itu hanya bisa 20 hari aja. Karena kenapa? Airnya masih tinggi. Water activity-nya, air yang bebasnya itu masih tinggi. Jadi kita harus turunin water activity-nya dengan nambahin all this sirup. Ya. Ini tes kita, ya. Ini hanya sebagai guideline lah ya, bukan patokan, bukan pasti gitu loh. Resep original kita yang normal airnya itu 58%. Ini resep standar. Sedikit-sedikit kita kurangin airnya 55, 52,5, 50, 47,5, kita turunin, kita pengen lihat
Apakah water activity-nya turun? Betul turun. Waktu kita turunkan, water activity-nya ikut turun. Ya, tapi selain ini kita ada nambahin sirup-sirup tadi lah. Begitu airnya kita turunkan, proofing time-nya ikutan naik karena nggak ada air. Ya, airnya kita turunin, proofing time-nya jadinya naik banget dari 2,5 jam. Ini udah nggak make sense lah. Siapa yang bikin roti 7 jam proofingnya? Nggak masuk. Gitu loh. Makanya yang kita pilih airnya di 50%. Menurut kita secara shelf life-nya ideal dan secara proofing time-nya 4 jam itu masih bisa diterima. Karena memang bikin long shelf life pasti long proofing. Kurang lebih seperti itu. Nih, ini contoh resep yang kami lakukan sebagai guideline di Singapura, gimana cara kita bikin long shelf life dari resep original Bapak Ibu. Ya, ini resep original kami. Ya, ini resep kita bikin long shelf life. Yang ini airnya itu aslinya 58. Tadi kita seperti yang sebelumnya kita pilih akhirnya kita turunin ke 50. Atau bisa itu lebih rendah. Kemarin kita tes 42% ya Pak. Iya. Bisa lebih rendah. Cuma di kantor kami kita cuma turunin ke 50 aja. Cukup karena tempatnya bersih. Karena tempatnya dan itu semua kita semprotin alkohol. Rak-raknya semua sebelum kita baking kita biarkan semalam sebelum udah disemprotin alkohol. Jadi udah matiin kuman. Orangnya juga nggak ada yang boleh masuk, yang boleh masuk cuma yang nge-baking doang ke lab waktu bikin produksi ini. Jadi bersih banget. Karena lebih bersih, makanya ada extra protection buat rotinya. Mikrobanya pun yang ada lebih sedikit. Semakin kotor tempatnya, semakin strict peraturannya. Ya. Airnya kita turunin dari 58 ke 50, gulanya kita naikin. Ya. Terus shorteningnya pun kita naikin. Intinya kita harus bikin adonannya lebih rich, lebih kaya. Kalau mau memperpanjang shelf life. Terus raginya kita naikin dari 1,5 ke 4. Kenapa? Karena proofingnya jadi slow banget. Tadi lihat proofingnya itu sampai ke 4 jam. Kita butuh boost dari ragi biar bantu proofing time. Terus kita tambahkan sorbitol supaya tetap lembab, glycerin dan sirup juga. Ini kita tambahkan semua. Kita nggak perlu nambahin lactic acid di sini. Karena kenapa? Ya sudah cukup. Tapi kalau memang misalnya tempatnya kurang baik, harus pH-nya even dikontrol lagi, harus tambah lactic acid biar boost produk lebih panjang. Ya. Targetnya adalah kita harus pakai long shelf life dan improver. Ini di dalamnya harus ada improver yang strong dan punya fresh and soft, fresh keeping enzyme. Kalau enggak ya kayak tadi rotinya awet tapi kering, percuma, nggak ada yang makan. pH-nya harus rendah, nggak boleh dekat-dekat 6, malah di 4,8 lebih baik, tapi lebih asam. Pilihan itu coba harus disesuaikan aja. Water activity-nya juga dari 0,9 harus diturunin. 0,83 itu lebih baik. Cuma di resep kami ini setelah jadi kita ukur ini hasilnya. Mungkin ini itu nggak cocok di Indonesia. Kurang humidity di sini juga lebih tinggi soalnya. Semakin lembab, semakin tinggi chance buat kontaminasi. Ya. Jadi gini. Jadi kalau misal bapak ibu ada kayak, aduh saya mau bikin roti long shelf life, nggak bisa dibakar cuma pakai ini. Dijamin nggak akan bisa. Ini cuma tambah pengawet, nggak akan panjang umurnya. Jadi harus consider cari yang namanya sorbitol, glycerin, high fructose corn syrup, itu coba mulai dieksplor kalau memang mau bikin long shelf. Oke, ada pertanyaan? Ini pakai dari no time. Ini no time dong. Kita cepet no time dong. Kalau pakai soal itu kemungkinan cooking-nya bisa cepat ya? Enggak. Tetap sama. Karena sponge itu memberatkan Pak. Itu tuh adonan yang raginya udah capek. Dimasukin tapi asamnya turun. Tapi berat. Berarti semua long shelf life itu rata-rata pasti no time tuh. Enggak. Bukan gitu. Jadi pakai sponge itu bisa. Iya. Tapi
kerjanya lebih berat, improvernya harus lebih strong, terigunya harus lebih ekstra kuat lagi. Nggak bisa pakai bread improver yang basic. Bread flour basic itu nggak bisa. Bread flournya harus pakai yang premium yang benar-benar strong. Mungkin proteinnya pun harus naik, glutennya harus lebih strong. Karena adon ini tuh berat banget buat kerja lagi. Kalau di compare sama pakai sorbic acid sama kalpo dibanding SDI, itu kira-kira kalau dengan formulasi sama, semuanya bakal berbeda jauh. Beda, pasti beda. Karena kalau misalnya on top, itu kemarin roti manis kita udah dikasih SDI, on top kita tambahin sorbic acid. Jadi pakai tiga-tiganya, kalpro, sodium diasetat, sama sorbic acid kita pakai All-Trin di produk yang kemarin kita trial. Itu pasti lebih panjang. Tapi yang mempengaruhi lagi ya ini pH-nya, airnya gitu, itu udah pasti mempengaruhi juga. Ini metode long time pakai sistem dobrek nih, atau enggak? Better. Dobrek itu kan lebih ke development aja ya, struktur, fine crumb itu pasti crumbnya better. Tapi kalau misalnya nggak pakai juga it's okay kok. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau untuk SDI ini bisa berfungsi juga di jenis butter cake nggak? Kayak sponge cake, chiffon gitu. Sodium biasa kan bisa. 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 Itu harus tetap pakai sorbitol, glycerin juga. Soalnya tapi gini Pak, jadi si SDI ini itu dalamnya udah ada kalsium propionatnya. Permasalahannya itu, kalau Bapak mau pakai sodium diasetat saja, itu nggak bisa pakai preservatif kita yang ini. Jadi kita ada namanya hanya si sodium diasetatnya aja, single. Karena di sini ada kalsium Oh, ada kalsium. propionat. Karena kan. Kalsium propionat nggak bagus dengan baking soda. Balik lagi ke yang tadi. Oke, Pak. Ada lagi? Kalau udah beres nih. Kemasannya belum dibahas. Hah? Aduh. Mau nambah lagi gitu maksudnya? Aduh, nanti saudara makin panas takutnya Pak. Tapi ada pertanyaan lagi nggak dari yang formulasi atau apa? Termasuk sorbitol juga nggak berpengaruh di butter cake itu ya? Karena kan nggak ada air di dalam butter Bukan cake. sorbitol Pak, sorry. Sorbitol itu ini fumetan. Kalau yang tadi itu sorbic acid, itu beda. Kalau ini fungsinya menjaga kelembapan. Kalau sorbic acid itu pengaruh. Betul. Beda. Kalau saya pakai sorbitol untuk butter cake saya itu akan berpengaruh nggak? Akan berfungsi nggak? Buat ngikat air kan ya? Efek. Berefek. Ya, tapi kalau buat cake bagusan biasa banyak tuh pakainya gum Pak. Santan gum yang kayak gitu-gitu. Warga itu lebih strong. Bisa, tapi sorbitol bisa pakai bisa. High fructose corn syrup pakai juga bisa. Termasuk berfungsi untuk menambah umur simpan. Iya, karena semakin dikit air yang bebas, semakin bakteri nggak bisa ambil, jamurnya nggak bisa pegang Pak. Jamur itu dia tuh butuh air untuk hidup. Nah kalau dia lebih sedikit tersedianya buat mereka, ya mereka nggak bisa hidup. Gimana Pak? Cukup. Oh good? Good, sudah. Kita lanjut. Oh, baru nih, ya udah, break dulu aja.